Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sahabat kuliner, kuliah ngaji ekonomi Rabbani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan penuh berkah di tahun 1443 Hijriah ini. Insya Allah kita akan dilancarkan, disehatkan, dan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan puasa tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang muslim, setiap pekerjaan itu memungkinkan. Setiap pekerjaan yang halal dan dilakukan dengan baik, dengan kerja keras itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Salah satunya menjadi seorang pedagang. Pedagang itu ketika kita menjadi seorang muslim, kita bekerja sebagai pedagang, sudah pasti kita akan bercita-cita menjadi pedagang yang sukses. Pedagang yang sukses dalam Islam berarti bukan hanya sukses mendapatkan harta duniawi saja, tapi juga mendapatkan kebaikan, manfaat, dan berkah untuk menjadi tabungan di akhirat nanti. Sebagai seorang pedagang yang sukses, sebagai seorang pedagang yang syariah yang islami, sudah pasti kita harus memiliki karakteristik dan etika perdagangan yang baik. Etika yang baik di dalam bisnis syariah, di dalam perdagangan Islam harus dipegang oleh setiap muslim yang berlaku, yang menjadi seorang pedagang. Di dalam Islam ada yang namanya karakteristik perdagangan. Karakteristik ini harus dimiliki dan dipahami oleh setiap pedagang muslim. Yang pertama itu, setiap pedagang muslim harus memahami bahwa harta yang dimiliki adalah kepunyaan Allah, akan kembali kepada Allah, dan kita sebagai muslim hanya sebagai pengelola, hanya sebagai khalifah yang memanfaatkan harta tersebut di dunia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Kemudian kita harus memahami bahwa setiap kegiatan kita itu, khususnya perdagangan, khususnya jual beli, terikat dengan akidah, terikat dengan syariah, dan juga dengan akhlak moral yang harus dipegang teguh oleh setiap pedagang. Kita harus memiliki keseimbangan di dalam hal rohaniah dan hal kebendaan, bahwa Islam telah mengajarkan dalam berbagai hal, termasuk dalam memandang materi atau benda yang ada di dunia ini. Kemudian kita harus bersikap adil dan seimbang dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi individu maupun masyarakat. Kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan satu kelompok saja, tapi kita mengabaikan kepentingan masyarakat. Selain itu, Allah juga memberikan petunjuk bagaimana seorang manusia itu sebagai konsumen dapat memanfaatkan kekayaannya. Hartanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang sesuai di jalan Allah. Kelestarian sumber daya alam juga harus dijaga oleh setiap pedagang muslim, khususnya yang berkecimpung di dunia pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam. Kita tidak boleh menghabiskan sumber daya alam yang ada. Kita tidak boleh merusak sumber daya alam yang ada. Justru kita harus menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan dengan baik. Sebagai seorang pedagang muslim, karakter yang selanjutnya harus dipahami adalah kerja itu tidak harus menunggu. Kita harus mencari rezeki yang halal dengan cara apapun, asal tidak melanggar aturan dan syariah yang berlaku. Setiap rezeki ataupun setiap pekerjaan yang kita lakukan itu tujuannya untuk mendapatkan rezeki yang halal tadi. Kemudian kita harus menunaikan zakat, karena Allah sudah mewajibkan zakat
yang harus dikeluarkan berasal dari harta kita. Di dalam harta kita sudah ada hak-hak orang yang membutuhkan, sudah ada bagian-bagian yang harus kita keluarkan. Karena dengan mengeluarkan zakat, justru kita bukan mengeluarkan harta kita, mengurangi harta kita, tapi justru menambah manfaat bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Dan yang terakhir, karakteristik dalam perdagangan Islam, yaitu Islam melarang adanya riba. Riba itu baik alatnya, baik fasilitasnya dan transaksinya harus jauh dari dan harus terhindar dari riba tersebut. Selain karakteristik, ada juga yang namanya etika perdagangan syariah. Karena di dalam Islam sudah ada ketentuan yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh setiap pelaku dalam perdagangan. Yang pertama yaitu waktu. Di dalam kegiatan perdagangan diperbolehkan sepanjang tidak dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang. Contohnya ketika sedang berlangsung khutbah Jumat. Nah, ini diatur di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 11 yang artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, jadi dalam kegiatan perdagangan itu kita harus mengetahui waktu-waktunya, tidak boleh terlalu malam, tidak boleh dalam waktu yang sembunyi-sembunyi, tidak boleh pada waktu yang mengganggu istirahat, seperti itu. Kemudian etika perdagangan syariah yang kedua yaitu komoditi. Komoditi itu apa yang kita perdagangkan, baik barang ataupun jasa yang kita jual beli, haruslah sumbernya halal, komponennya halal, dan proses dalam pemanfaatannya juga halal. Yang ketiga yaitu pelaku perdagangan, baik penjual maupun pembeli, harus memiliki etika akhlak mulia. Yang diajarkan oleh Nabi kita bahwa etika akhlak mulia adalah memiliki sifat sidik, memiliki sifat amanah, tidak menipu, menepati janji, murah hati, dan tidak melupakan akhirat. Yang terakhir, etika perdagangan syariah yaitu tempat dalam melakukan perdagangan akan memungkinkan penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar dengan leluasa. Jadi tempatnya harus baik, tempatnya tidak boleh merasa tidak nyaman, pembeli merasa tidak nyaman, atau pedagang justru merasa terburu-buru karena tempatnya mungkin tidak memungkinkan, seperti itu. Jadi bagaimana kita menjadi seorang pedagang muslim yang baik, pedagang yang sukses, dan pedagang yang syariah? Kita dapat bercermin pada kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau sejak remaja sudah menjadi seorang pedagang yang sukses, yang dikenal oleh seluruh masyarakat pada saat itu sebagai seorang pedagang yang jujur, sehingga beliau dijuluki sebagai seorang al-amin. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang pedagang yang sukses seperti Nabi Muhammad, etika kita harus benar, karakteristik yang kita lakukan harus benar, dan akhlak yang harus kita miliki juga harus benar. Demikianlah kuliner pada hari ini, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fatun qarib, al-birru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi